Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 10 April 2026. Ya, jadi Bitcoin akhirnya berhasil kembali klaim level 72.300. Di perdagangan semalam sempat naik sih ke 72.600-an ya, walaupun akhirnya kena reject di area tersebut dan ya bisa dibilang sedikit mengalami penurunan. Dan juga ini diikuti oleh beberapa altcoin yang kebetulan juga lumayan bagus secara pergerakan dengan posisi Bitcoin dominance. Kalau kita perhatikan ya, Bitcoin dominance ini memang sempat mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, namun akhirnya ya bisa dibilang mengalami penurunan atau koreksi normal juga. Anyway, ada berita apa nih kenapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan di perdagangan kemarin? Jadi sebenarnya ada beberapa berita ya yang kita temukan kemarin. Salah satunya itu ada data PCE dan juga core PCE inflation, di mana data tersebut kemarin rilis lumayan bagus, di mana data inflasinya turun dari 3,1 ya turun ke 3,0. Artinya memang data core PCE ini memberikan ya dampak positif dan juga optimisme untuk market kemarin. Ya, meskipun memang setelah rilis data saya memperhatikan juga bahwasanya pergerakan dari harga Bitcoin ya setelah rilis data itu justru malah menukik tajam ya ke kisaran 70.500, sempat turun dulu sebelum akhirnya dia rebound gitu. But it's fine, dari data makro menurut saya kemarin itu lumayan oke, walaupun memang secara pergerakan Bitcoinnya nggak langsung memberikan reaksi positif. Nah, kemarin juga kita dapat data initial jobless claim. Dari data ini menunjukkan bahwa pengangguran Amerika Serikat naik, guys, dari 203.000 naik menjadi 219.000 ya. Walaupun ini masih bisa dibilang di atas daripada ekspektasi market. Nah, kenaikan pengangguran ini menyebabkan indeks dolar sedikit mengalami penurunan di perdagangan kemarin. Terus kenapa sih kok bisa Bitcoin kemarin justru malah koreksi dulu sebelum akhirnya dia rebound? Nah, saya sendiri mengamati ya kondisi dari Bitcoin ini cukup dipengaruhi sama harga oil. Oil kemarin mengalami volatility yang cukup tinggi. Ya, sebelumnya kan oil ini sempat jatuh ya harganya. Jadi 2 hari yang lalu oil harganya dari 107 nyungsep guys sampai 90. And then dia rebound di perdagangan kemarin. Jadi di perdagangan kemarin itu puncak ya dari kenaikan harga oil bisa dibilang naik sampai titik level 102. Nah, di level 102 ini harga Bitcoin kena tekan, guys. Gitu. Ya, jadi makanya kenapa kemarin nah di sini ya, ketika harga oilnya naik, harga Bitcoinnya justru tertekan turun. Dan ketika harga oilnya turun, justru Bitcoinnya mengalami kenaikan. Ini ketika dia turun nih, justru Bitcoinnya mendapatkan momentum rebound ke level 72.000. Jadi di sini kita bisa membaca kalau oil sama Bitcoin saat ini sedang berkorelasi negatif atau bertolak belakang. Jadi teman-teman boleh banget nih buat pantau harga oil juga ya. Apa sebab kenapa harga oil mengalami kenaikan? Nah, ternyata kalau kita lihat dari berita guys, Israel itu belum melakukan perdamaian ya, atau lebih tepatnya gini. Jadi pas kemarin Amerika Serikat bertemu sama Iran di wilayah Pakistan, Israel itu nggak diajak dalam negosiasi. Jadi tiba-tiba Israel kaget dong gitu. Lah ini kok udah damai aja gitu, kok udah gencatan senjata aja gitu. Sementara mereka tidak dilibatkan di dalam pertemuan tersebut. Nah, di saat yang sama, Israel ini masih melakukan tekanan atau serangan kepada wilayah Lebanon. Jadi Amerika Serikat masih menyerang gitu ya, masih menyerang ke Lebanon. Dan itu masih menyebabkan harga oil cenderung mengalami lonjakan. Jadi ini bisa menjadi faktor, that's why kenapa harga oil kemarin sempat rebound, ya karena memang di sana masih panas, ya perang masih terjadi di sana.
gitu. Namun sekarang udah kembali turun ya, ini kita ekspektasikan bila mana harga oil bisa kembali turun, kembali melandai, moga-moga Bitcoin dapat momentum yang lebih oke lagi buat, melanjutkan fase kenaikan. Oke, itu ya sedikit penjelasan kenapa harga oil sempat mengalami kenaikan dan kenapa Bitcoin juga at the end bisa balik lagi ke 72.000. Lalu hari ini ada event apa dan apa yang kita perlu untuk waspadai? Nah, hari ini tanggal 10 kita akan dapat beberapa sentimen data penting. Salah satunya adalah data CPI dari China yang bakalan rilis jam setengah 9 pagi. Kemudian dilanjutkan jam setengah 8 malam ada data CPI juga dari Amerika Serikat. Nah, ini penting guys. Kenapa? Karena data CPI yang rilis ini adalah data per bulan Maret. Ya, apa yang bikin shock? Yang bikin shock adalah rilis data atau forecast-nya yang terlampau cukup tinggi potensi kenaikan inflasinya. Ini kamu lihat ya, data CPI, kita cari yang year on year. Oh ini dia. CPI year on year, kalau diperhatikan di sini itu naik ekspektasinya dari 2,4 naik menjadi 3,4. Artinya kenaikan inflasi itu mencapai 1%. Kalau misalkan data ini rilis, dilihat dari forecast-nya. Kenapa sih bisa naik? Ya karena pengaruh dari harga oil. Karena kan kalau kita lihat dari data CPI ini kan tidak memasukkan biaya makanan sama energi, termasuk oil di dalamnya. Jadi sangat sangat fair kalau misalkan nanti rilis datanya ini mungkin akan sedikit bikin kaget karena inflasinya itu naik sampai 1% atau 100 basis point gitu ya. Nah, kemudian untuk data core CPI, nah data core ini dia tidak menghitung biaya makanan sama energi. Nah, data core CPI ini sebenarnya lebih netral sifatnya karena dia tidak terpengaruh sama data energi ya. Yang kebetulan memang harga oil kan lagi naik. Nah, dari data core-nya itu diekspektasikan inflasi akan naik juga guys dari 2,5 menjadi 2,7. Gitu. Nah, sekarang tergantung nih, nanti nanti malam ya, rilis data CPI ini bakalan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi market. Kalau misalkan data CPI-nya lebih tinggi, misalkan nih data inflasinya kan forecast-nya di 2,4, misalkan kalau di 2,6 atau forecast-nya kan di 3,4. Misalkan kalau datanya itu di 3,6 atau 3,8 atau bahkan di 4%, nah itu bisa menyebabkan market shock. Market mungkin bakalan merespon negatif gitu. Tapi kalau misalkan di bawah dari ekspektasi inflasinya, misalkan ekspektasinya 3,4, ternyata rilis datanya ada di 3,3 atau 3,2. Nah, itu bisa menjadi sentimen positif gitu. Jadi tinggal kita lihat kira-kira akan di atas atau di bawah daripada ekspektasi market. Oke, clear ya. Kita lanjut ya, beberapa berita yang kita temukan hari ini. Kemudian Iran juga memperingatkan bahwa rudal mereka siap ya di saat gencatan senjata sekalipun. Jadi seorang penasehat ketua parlemen Iran memperingatkan bahwa gencatan senjata ini bisa runtuh dalam hitungan jam jika Israel terus melakukan serangan di Lebanon. Oke, jadi ini sebuah peringatan dari Iran ya. Kalau ya udah 2 minggu ini kita nggak ada perang gitu, nggak ada serangan-serangan gitu. Kalau misalkan lu masih nyerang, ya kita mungkin akan lepaskan rudal lagi. Nah, Amerika Serikat dan Iran akan menggelar perbincangan perdamaian tatap muka pada hari Sabtu di Pakistan. Delegasi Amerika Serikat mencangkup wakil presidennya, J.D. Vance, kemudian Jared Kushner, dan juga Steve Witkoff. Delegasi Iran mencangkup Menteri Luar Negeri Arakci dan Ketua Parlemen Kalibaf. Nah, ini bakalan menjadi event yang penting guys. Berarti besok hari Sabtu ya. Sekarang kan hari Jumat, besok hari Sabtu. Nah, mereka akan ketemu lagi buat membahas tentang perdamaian. Kalau misalkan dealnya tercapai, harusnya ini bisa menjadi berita bagus buat crypto market. We will see. Lalu berita yang lain datang dari Trump menggempur sekutu NATO lagi. Presiden Trump kembali mengkritik NATO, menuduh mitra Eropa ini gagal mendukung Amerika Serikat selama konflik Iran. Ya, memang kayak gitu ya. NATO nggak ada bantuan apa-apa, tapi ketika negara-negara wilayah Eropa Utara ini bergejolak, Amerika Serikat akan bantu. Jadi intinya kayak gitu sih.
Oke, nanti kita bahas CPI ya, mungkin kita sempatkan untuk live, moga-moga nggak ada halangan sih nanti. Sembari kita lihat juga rilis datanya kira-kira bakalan gimana. Nanti teman-teman bisa pantau aja di komunitas Telegram kita ya, linknya aku sediakan di kolom deskripsi atau, bisa cek juga di pencarian Telegram di @seputarinvestasi, nanti aku tunjukkan. Oke, kita lanjut lagi bahas beberapa beritanya. Nanti kita akan bahas technical Bitcoin ya, sekarang aku mau spill dulu berita-berita apa yang ada pada market. Oke, lanjut ya. Saudi suspend operation at key energy site after Iran attack. Jadi Saudi saat ini sedang menghentikan beberapa kilang minyak mereka gitu karena mengantisipasi potensial masih terjadinya serangan gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan produksi minyak terhenti di beberapa titik yang bisa menyebabkan kelangkaan pada harga oil. Lalu dari berita yang lain datang dari strategi. Michael Saylor dikabarkan mengatakan, nah ini katanya Michael Saylor ya, bahwa bottom Bitcoin itu around 60,000 US dollar. Ya, di mana 60.000 ini dianggap sebagai titik bottom pada pergerakan dari Bitcoin. Ya, di mana dia melihat bahwa memang potensi bahwa sellers ini akan dipaksa keluar dan meninggalkan pasar di saat kondisi kepanikan yang terjadi. Wih. Seller lumayan optimis nih, kira-kira menurut kalian nih bottom Bitcoin bisa nggak nih di 60.000? Ya, kalau seller sih otomatis karena dia memang hold banyak Bitcoin ya. Jadi pasti dia akan expect bahwasanya apa namanya? Ya bahwasanya Bitcoin nih segera bottom nih gitu. Karena ya ini berhubungan sama profit yang dimiliki oleh seller sendiri. Sementara itu dari ketua SEC sendiri yaitu Paul Otkin ya, dia mengatakan bahwa sedang mempush DPR dan juga Senat buat segera meluluskan rancangan undang-undang terbaru terkait dengan kripto. Karena kripto ini dianggap sebagai salah satu potensial aset di masa depan. Ya, ini beritanya cukup bagus untuk regulasi kripto di Amerika Serikat. Dan dia juga nge-tweet ya si Paul Otkin, ketua SEC yang baru. Well, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini mau aku tunjukkan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen join di komunitas, kita punya komunitas seputar investasi di Telegram. Silakan searching aja di pencarian Telegram kalian. Harusnya ketemu, member kita ada di 8.000. Ya, jadi penandanya kayak gitu sih. Simpel aja, ini tempat buat teman-teman buat discuss ya, buat diskusi, buat sharing. Teman-teman boleh sharing profit and loss, boleh sharing analisa, ya. Tapi di sini nggak ada apa namanya, nggak ada sinyal ya. Kita nggak jualan sinyal di sini. Kita mau mengedukasi, kita sharing-sharing berita, jadi ada bahan diskusi gitu. Jadi buat yang pengen join silakan untuk join. Kalau teman-teman cuma nyari sinyal, kalian akan kecewa kalau join ke sini. Well, kita lanjut ya teman-teman. Oh ya, ada event masih berlangsung guys, event dari toko kripto, yaitu ada cashback ya bagi teman-teman yang melakukan deposit. Ini untuk pengguna lama ataupun pengguna baru. Jadi kalau teman-teman deposit di toko kripto minimal 50.000 doang, pakai virtual account BCA, teman-teman bisa berpeluang mendapatkan cashback sampai dengan 100%. Artinya cashbacknya bisa sampai 50.000. Ya, periode kampanyenya ini sampai 18 April 2026. Syaratnya adalah teman-teman punya akun toko kripto, sudah melakukan KYC dan melakukan deposit menggunakan BCA virtual account minimal 50.000 aja. Kalau teman-teman belum punya akunnya, ini aku kasih link atau barcode-nya. Silakan teman-teman bisa akses scan, teman-teman bisa dapetin 30% commission. Jadi ini kayak diskon trading fee kalau teman-teman pakai ya kode aku. Ini kodenya guys. S4D4RIL7 ya. Silakan nanti teman-teman input kalau teman-teman download toko kripto lewat App Store ataupun Play Store, silakan diinput atau kalau teman-teman scan di sini biasanya sudah langsung. Well, itu ayo kita bahas sekarang chart dari Bitcoin. Ya, kemana kira-kira potensi dan peluang harganya. Here we go, kita coba lihat ya Bitcoin di time frame 4 jam. Dari saya sendiri sih masih sangat happy lihat kenaikan dari market kemarin, apalagi ditunjang sama volume perdagangan yang sangat bagus, apalagi bertepatan pada momentum gencatan senjata yang memang sifatnya sementara, hanya 2 minggu ya.
sebelum akhirnya nanti Iran dan Amerika Serikat akan dapat deal. Namun kalau seandainya di pertemuan hari Sabtu besok mereka beneran bisa dapat kesepakatan yang positif, perdamaian tercapai untuk ke depannya lagi, nggak cuma sampai 2 minggu, harusnya ini bisa menjadi momentum bullish buat crypto market. Tapi kalau seandainya hari Sabtu belum mendapatkan kesepakatan, ya nggak masalah, kita masih akan menunggu beberapa hari ke depan. Ya, selama 2 minggu perdamaian ini mestinya sih pergerakan Bitcoin akan stabil. Ya, we hope nggak ada serangan apapun ya. Dan harga oil juga bisa stabil. Seperti yang saya mention di awal, Bitcoin berkorelasi negatif sama harga oil. Selama harga oil bisa turun, selama itu harga Bitcoin juga masih punya potensi buat penguatan. Begitu pula sebaliknya. Oke, secara teknikal bagus secara pergerakan. Dari saya sendiri masih expect Bitcoin masih akan naik ya. Moga-moga dia bisa capai beberapa level di atas. Salah satunya best case skenario saya masih di 78.000 sampai 79 ribuan. Tapi Bitcoin masih antisipasinya masih bergerak dalam koridor bear flag. Ini saya juga masih antisipasi. Gitu. Sejauh ini masih punya potensi buat ke atas sana. Nah, kalau kita perkecil lagi ke time frame yang lebih kecil, ini time frame 1 jam. Pergerakan Bitcoin juga masih bisa dibilang positif secara struktur harga, market structure. Ini dia masih membuat higher high. Oke. Di sini adalah higher low, naik lagi, create higher high baru and then turun higher low. Nah, ini dia rally kan, bikin higher high baru di sini. Nah, terus dia koreksi, guys. Kebetulan banget kemarin Bitcoin mantul di kisaran 70.000. Apa artinya? Kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement, ambil dari higher low di sini, tarik sampai higher high di sini. Nah, 70.000 ini memang area Fibonacci penting, yaitu di sekitaran Fibo 50. Oke. Dan so far so good gitu. Bitcoin mendapatkan reaksi di area ini gitu. Ya, walaupun dia memang belum spesifik mencapai area Fibonacci 50 dan 61,8, tapi setidaknya di sini kita udah dapat clue yang sangat positif buat market. Toh juga seharian atau siang kemarin kan Bitcoin koreksi ya. Nah, ini kan dia nggak sampai dump yang dalam kan. Kayak ya turun sih, tapi kayak biasa aja gitu. Nah, di sini kita bisa menemukan kita bisa berasumsi bahwasanya Bitcoin cuma koreksi wajar dan setelah itu dia dapat momentum kenaikan yang sangat positif dan sampai sekarang dia belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Gitu. Jadi secara gampangnya ya kita bilang kalau Bitcoin ini masih dalam struktur yang bullish, masih dalam jalur uptrend-nya, belum patah. Sementara itu dia masih struggle. Ya, Bitcoin memang belum patah tren, tapi dia masih struggle sementara ini di area 72.000. Yang notabene ini merupakan area-area resisten sebenarnya. Area resisten yang sebelumnya nahan pergerakan Bitcoin kan. Jadi kan kalau kalian lihat, nah ini kan dia udah beberapa kali ya ketahan di sini. 1, 2, terus di sini juga sama nih. Dia agak struggle gitu. Tapi trennya belum patah, guys. Artinya adalah memang dia struggle, tapi setidaknya buyers masih mencoba untuk tembus level 72.000 ini. Nah, kalau misalkan ini sukses, potensi untuk kenaikan kelanjutannya adalah ke high yang di sini. Di 75.500. Lumayan nih potensi buat naiknya. Gitu ya. Misalkan kalau dia tembus level 72 ini, tembus resisten ini, hopefully dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, next target kita ada di 75-an. Gitu. Terus Bitcoin dominant so far sih masih ada penguatan. Kalau misalkan kayak gini posisinya ya altcoin mungkin masih akan naik, cuman Bitcoin masih lebih dominan untuk kenaikan. Terus ini kita perlu untuk konfirmasi juga sih sebenarnya dari CoinGlass ya. Untuk melihat liquidation area jangka pendek itu di mana sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari data terupdate ya, liquidation heat map menunjukkan kalau area di bawah sini 71.400 merupakan level liquidation buat Bitcoin. Sementara di atas di sekitaran 72.900 adalah resistance.
Ya, ini cukup berimbang ya antara atas dan bawah dan menurut saya nggak terlalu strong juga potensial liquidation-nya. Jadi kalau kita membaca dari heat map, menurut saya eh, Bitcoin mau dibawa turun atau dibawa naik dulu itu bisa aja gitu. Potensinya sama-sama aja. Jadi kalau situasinya kayak gini, maka gambaran umumnya itu adalah ini adalah level liquidation di sekitaran sinilah ya 73 sampai 72.900 ya. Berarti di area ini adalah level liquidation. Kemudian di area bawah di 71.400. Oke, ini levelnya guys. Ya, jadi range tersebut masih akan berpotensi buat dites. Gitu. Entah mana yang menang nanti buyer atau seller ya semua balik lagi sama marketnya. Oke, kita coba zoom out lagi ke time frame 15 menit. Siapa tahu ada semacam pergerakan yang lebih clear. Kalau kita lihat dari sini sih satu-satunya indikator yang saya bisa lihat bagus adalah volume ya. Sementara dari RSI, dari MACD itu belum memberikan kayak indikasi yang continuation untuk dia bullish atau berbalik arah untuk bearish gitu. Jadi dari indikator belum ada clue gitu. Oke, paling gitu aja sih kalau untuk update kali ini. Buat market ya, buat Bitcoin-nya tren belum patah. Kalau dia tembus level 73.000, next targetnya adalah ke 75. Namun tetap waspada karena area liquidation di sekitaran level 71.400 ini masih sedikit membayang-bayangi gitu. Sementara ini saya masih maintain posisi aja. Tadi saya sempat share ya. Nah ini saya masih maintain posisi. Nah, ini exchange baru guys, saya coba ini di Ethereum. Ya itu sih posisi saya sekarang. Ya ini teman-teman juga masih pada running mengikuti dari market structure. Jadi so far masih happy dengan kenaikannya. Moga-moga bisa berlanjut. Gitu. Itu aja sih paling. Oke ya teman-teman, thank you banget yang udah ngikutin. Semoga update-nya bisa bermanfaat. Nanti saya akan post di YouTube ya, don't worry. Teman-teman bisa nonton keseluruhan isinya misalkan kalau ada bagian-bagian yang teman-teman tertinggal. Gitu aja, thank you banget yang udah ngikutin dan akhir kata saya Andri, makasih. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye.